Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, maka mari kita mulai acara kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi dan selamat kembali bergabung dalam webinar series di pagi hari ini, yaitu hari Sabtu di pukul 9. Terima kasih sekali atas kehadirannya, atau terima kasih sekali telah berpartisipasi kepada para partisipan yang mengikuti acara pada hari ini. Dan untuk hari ini, tajuknya mungkin akan berbeda ya dengan yang kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai waspada terhadap ancaman siber yang mengancam data pribadi, gitu ya. Jadi setelah kemarin kita membicarakan tentang strategi pemasaran dan juga keamanan untuk transaksi digital. Nah, hari ini kita akan lebih jauh lagi membahas mengenai kiat-kiatnya mungkin seperti itu ya. Bagaimana untuk melindungi data pribadi dan bagaimana untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan data pribadi. Oke, baik. Hari ini kita akan memiliki dua pembicara. Untuk pembicara pertama yaitu Ibu Hairun Nisa Nur Isnaini MKOM dengan judul Ancaman Keamanan Data di Dunia Siber dan Cara Pencegahannya. Kemudian yang kedua kita memiliki pembicara yaitu Bapak Didit Suhartono MKOM dengan judul Etika dan Perlindungan Data Pribadi di Dunia Siber. Oke, sebelum kita merujuk kepada pemateri kita hari ini, seperti biasa informasinya yaitu akan ada reward untuk 3 penanya pertama. Jadi penanya yang kemarin penanya dengan pertanyaan reward bisa berupa pulsa atau mungkin akan ada dompet digital seperti itu. Kemudian untuk e-sertifikat itu juga akan dibagikan setelah acara ini dan untuk presensinya akan dibagikan sebelum sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Jadi setelah kedua pemateri itu baru nanti akan ada e-presensi. Kemudian Q&A seperti kemarin akan dilaksanakan setelah pemaparan dari dua pemateri dan juga silahkan diperbolehkan untuk para partisipan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung di sesi tanya jawab dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand jika ingin memberikan pertanyaannya secara langsung atau bisa juga dengan memberikan pertanyaannya melalui kolom obrolan atau chat room ya, dipersilahkan. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita merujuk kepada pemateri yang pertama. Selamat pagi, Ibu Hairunisa. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya sudah siap. Ya. Oke, mungkin saya langsung mulai saja. Untuk saya share screen-kan materinya. Oke, apakah terlihat dengan jelas teman-teman semua para partisipan? Ya, sudah cukup, Bu Nisa. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para partisipan semua. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita akan sama-sama menyimak ya informasi dan kita sharing diskusi perihal ancaman keamanan data di dunia cyber dan cara pencegahannya. Oke, perkenalkan saya Hairunisa Nur Isnaini MKOM. Saya berasal dari Universitas Amikom Purwokerto yang mendalami bidang ilmu terkait keamanan informasi, digital forensik, kriptografi ya. Oke. Materi kita pada pagi hari ini terbagi menjadi 3 sub ya. Pertama tentang fenomena internet yang juga sedang kita alami bersama ya penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah cybercrime. Kemudian yang ketiga adalah cara pencegahannya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dan kalau misalkan ada teman-teman maupun para partisipan yang ada di sini ingin bertanya lebih lanjut terkait yang ada di luar materi presentasi ini, saya persilahkan. Oke, yang pertama, ini kita melihat data terlebih dahulu ya, bagaimana perkembangan penggunaan internet di Indonesia.
Nah, ternyata menurut data dari APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, sampai dengan tahun 2022, ini ditarik datanya pada 9 Juni 2022, kita di Indonesia memang punya minat ya dengan internet ini sangat pesat ya. Terbukti dari 77% kira-kira pengguna internet secara global di Indonesia. Jadi tidak terbatas usia maupun misalkan pekerjaan dan profil kita. Nah, bagaimana menurut data dari APJI untuk media yang digunakan? Nah, ternyata perangkat mobile kita ini yang paling sering digunakan untuk mengakses internet. Ya, selain mungkin memasang wifi di rumah maupun wifi di kantor maupun di sekolah, di kampus, kemudian wifi publik ya, misalkan di tempat nongkrong kita ataupun instansi pemerintah, kantor-kantor dan yang lainnya. Nah, di perangkat mobile kita ini ternyata berdasarkan data ya sekitar memang lebih dari 50% penggunaan ini menggunakan akses mobile data. Entah itu dengan provider apapun ya yang tersedia yang ada di sini. Nah, kalau kita merujuk ke aktivitas masyarakat dengan internet, apa saja sih yang bisa dilakukan atau yang sering dilakukan oleh kita ya? Dari akses layanan publik dan yang paling banyak ini komunikasi pesan singkat. Nah, biasanya untuk komunikasi pesan singkat paling sering mungkin menggunakan WhatsApp ya teman-teman semua. Ada juga misalkan mungkin sosmed lainnya ya, entah itu Instagram, entah itu mungkin Telegram dan lain sebagainya. Tapi juga tidak terbatas dengan komunikasi pesan singkat. Ada juga ya layanan kesehatan, misalkan untuk akses BPJS online, itu juga bisa. Layanan pendidikan yang biasanya pembayaran ya, pembayaran uang SPP gitu ya, bisa menggunakan untuk layanan pendidikan dan yang lainnya. Dan biasanya kita juga seringkali menggunakan internet pun untuk transaksi perbankan ya, yang ada di gadget kita semua, misalkan yang sudah pasang m-banking dari bank manapun yang kita percaya untuk menyimpan uang ya, nah itu juga seringkali. Nah, nanti kita bahas nih, kenapa kalau pakai m-banking itu sebaiknya tidak menggunakan wifi publik ataupun akses dari luar ya. Oke. Nah, kita masuk ke ruang cyber. Apa sih yang dimaksud dengan ruang cyber itu sendiri? Nah, jadi setiap aktivitas yang kita lakukan yang berhubungan dengan internet, ini nanti akan memperkuat identitas kita di ruang internet atau di ruang dunia maya. Jadi artinya kalau kita klik, ya, ini belum sampai dengan akun kita, user ID kita, password kita, masih dengan satu kali klik, nah semua identitas kita itu makin banyak jejaknya. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan handphone kita, dengan gadget kita, atau dengan laptop maupun PC kita, IP-nya, ya, IP address-nya itu bisa terdeteksi, gitu ya. Tinggal bagaimana, apakah orang yang bisa mengetahui IP address kita ini mau, gitu ya, mau berbuat jahat atau tidak. Nah, itu tergantung dari tujuannya. Nah, dengan segala kemajuan yang sudah terjadi ya, dengan koneksi yang juga dipercepat, kita juga sudah menuju 5G saat ini. Nah, jadi arus informasi itu berjalan sangat cepat ya untuk di ruang cyber atau aktivitas kita di dunia maya. Nah, dampak positifnya pasti juga banyak ya. Pertama, harusnya cepat. Otomatis komunikasi menjadi lebih cepat, lebih singkat ya. Meskipun biasanya kalau kita itu chat gitu ya, pesan singkat di WhatsApp misalkan, kok tetap slow respon ya. Nah, ini berarti penggunanya saja yang memang belum sempat membalas ya. Tapi untuk koneksi terkirimnya suatu pesan itu memang sudah bisa dilaksanakan dengan cepat. Belum lagi kemudahan-kemudahan di berbagai sektor. Dengan gadget kita, dengan laptop kita, kita bisa akses sepanjang ada akses internetnya. Kemudian pekerjaan ya, kemarin sempat
corona yang semakin tinggi, settingannya ada yang school from home, work from home, dan lain sebagainya. Ada beberapa settingan pekerjaan maupun sekolah yang bisa dikerjakan tidak di kampus, tidak di kantor, ataupun para pekerja yang bisa bekerja secara remote ya. Jadi kerjanya tidak berada di ruangan kantor yang ada di sana, maupun misalkan untuk hiburan atau kreativitas. Nah, ini yang lagi booming seperti aplikasi TikTok misalkan ya, ataupun buat reels Instagram. Nah, ini kan juga pembuatan kreativitas semacam itu juga tetap menggunakan internet. Nah, untuk dampak negatifnya, jadi kita poinnya adalah di dampak negatifnya pagi hari ini ya. Pertama, bisa menyebabkan kita menjadi antisosial. Nah, antisosial ini maksudnya gimana sih? Nah, antisosial ini maksudnya adalah kita sudah ada di mode nyaman mungkin ya, di mode nyaman kalau dengan gadget kita atau dengan laptop kita cukup nih untuk dapat hiburan, untuk dapat informasi, tidak perlu tanya ke orang lain dan lain sebagainya, karena merasa cukup dengan informasi yang berada di internet. Nah, sehingga interaksi kita menjadi berkurang atau bahkan menjadi terbatas dengan orang lain. Kemudian meningkatnya kejahatan ya. Nah, ini yang kita akan bahas. Nah, meningkatnya kejahatan itu dalam bentuk apa saja sih? Kalau di ruang lingkup e-commerce maupun bisnis online ya. Oke. Kita masuk ke cybercrime. Ya, apa sih yang dimaksud dengan cybercrime? Nah, dari gambar ini kita bisa visualisasikan dari kunci gembok ya yang terbuka, artinya seorang penyusup itu, seseorang itu ya, atau kita sebut biasanya dengan hacker, bisa membobol apa nih yang di sebelah sini, keuntungan yang berupa uang misalkan, kemudian akses informasi data pribadi, kemudian data-data penting perusahaan misalkan seperti itu. Nah, cybercrime sendiri adalah kejahatan yang ada di dunia maya dalam bentuk apapun yang tujuannya untuk mencari keuntungan atau melumpuhkan suatu sistem dan lain sebagainya. Jadi sarananya bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer, atau bahkan menggunakan gadget kita dengan email kita. Kemudian bisa juga melalui link-link yang sering kita dapat ya, melalui SMS mungkin, atau melalui chat WhatsApp yang dari orang yang tidak kita kenal ya. Jadi random people tiba-tiba kirim promo-promo, bonus dan lain sebagainya yang sepertinya itu yakin banget ini kita kok kayak untuk kita. Nah, nanti kita lihat apa yang membedakan ya, atau ciri-cirinya, mana yang itu penipuan, mana yang memang asli, yang ofisial. Sebelum menginjak ke sana, kita ke cybercrime yang terjadi di Indonesia dulu. Sebetulnya bentuk-bentuk tindakan cybercrime yang ada di Indonesia ya, rata-rata ini adalah penipuan online. Jadi penipuan online ini bisa terjadi di situs online, situs jual beli ya, kemudian perbankan. Misalkan seperti ini yang pernah saya hampir kecolongan. Misalkan kita mengeluh layanan bank ke official Twitter banknya. Nah, biasanya karena saya baru pertama kali untuk mengeluh di akun Twitternya perbankan tersebut, saya melalui reply tweet atau nge-tweet ya, kemudian di-mention. Nah, ternyata setelah saya mention akun yang memang official, yang balas itu hampir sangat mirip 90% dengan akun officialnya. Yang harus begini, harus klik link ini, dan lain sebagainya, harus memasukkan nomor ini, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menembus nomor kita, entah itu melalui SMS ataupun melalui akun WhatsApp. Nah, waktu itu dengan akun WhatsApp, kemudian hampir saja saya mau mengeklik linknya. Jadi ini juga untuk informasi bersama maupun mungkin teman-teman juga sudah tahu, sebaiknya memang kalau ada kejadian seperti itu atau teman-teman mau
komplain atau memberikan pendapat, saran, dan lain sebagainya, jangan melalui tweet yang dimention ke akun officialnya, tetapi melalui DM langsung. DM yang di-open dari akun officialnya. Maka nanti akun officialnya yang memang akan membalas melalui DM. Bukan melalui reply tweet yang kita tweet ke sana. Itu yang terjadi dengan saya untuk model-model penipuan online ini. Belum lagi kasus pornografi ya. Nah, seperti yang teman-teman juga mungkin ketahui, beberapa kasus pornografi juga sering kita dengar ya, melalui berita online maupun liputan di TV. Kemudian pencurian data. Nah, kemarin yang paling booming itu adalah pencurian data di data Bukalapak dan Tokopedia ya. Jadi yang dicuri apa? Yang dicuri adalah informasi pengguna dari pengguna Bukalapak dan Tokopedia ya, dari nama, mungkin sudah input nomor KTP, kemudian belum lagi tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang lain lagi ya, semacam gangguan sistem yang menyebabkan sistemnya down ya. Apakah sistem down itu atau kita sebut sebagai tidak bisa diakses gitu ya? Apakah itu under maintenance, memang sedang dalam pemeliharaan, atau memang sedang diganggu oleh seseorang atau oleh hacker sehingga situs tersebut tidak bisa kita akses. Nah, ini jenis-jenis cybercrime yang mungkin sering kita jumpai yang ada di Indonesia. Nah, kalau bentuk cybercrime sendiri ya, kalau itu bentuk aktivitasnya ya yang ada di Indonesia. Kalau bentuk cybercrime sendiri, nah ini beberapa di antaranya. Bukan hanya ini saja ya sebetulnya, tetapi saya disclaimer-nya adalah kita merujuknya ke ruang lingkup bisnis online maupun yang e-commerce. Jadi yang paling sering terjadi adalah phishing, kemudian yang kedua adalah malware, kemudian ada serangan DDoS, kemudian orang dalam, dan hacking. Yang lain banyak ya, bukan hanya ini kalau untuk cybercrime. Ini kita ruang lingkupnya ke bisnis online dan e-commerce. Nah, phishing. Phishing ini adalah aktivitas yang seolah-olah kita itu seperti diakses oleh atau kita mengakses situs yang sebenarnya. Padahal itu sangat-sangat mirip dan bukan. Dan itu penipuan. Nah, maksudnya yang penipuan online tadi itu adalah aktivitas phishing. Nah, contohnya apa? Contohnya situs lamaran kerja online yang sering banget itu untuk para pelamar ya, para pelamar pekerja itu kalau ada lamaran pekerjaan yang biasanya yang santer untuk kena penipuan adalah pelamaran kerja yang di BUMN atau instansi-instansi yang terkemuka ya yang ada di Indonesia. Kemudian yang saya soroti juga adalah situs promo hadiah, bonus, dan lain sebagainya melalui situs jual beli, entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada situs beasiswa yang menawarkan beasiswa, kemudian bonus-bonus dari akun-akun pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan, kemudian pencairan dana melalui ini, klik link ini, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada juga bentuknya seperti misalkan kita sering mendapat email ya, sering mendapat email yang seolah-olah itu email official, official. Sehingga kita sangat yakin kalau pengen tahu informasinya harus klik dulu. Nah, nanti kita tergerak untuk klik. Nah, ternyata setelah itu data kita langsung kena semua. Dan yang paling baru, kemarin saya lihat beritanya adalah seorang ibu, mungkin ya terbatasnya pengetahuan tentang cybercrime, juga belum atau tidak ada yang mendampingi ya. Kemudian ada sembarang nomor masuk yang dia kira adalah itu situs yang asli dari perbankan, diklik kemudian uangnya hilang. Sedikit sedikit dan sampai dengan uangnya habis. Dan itu otomatis
bank itu juga tidak bisa bertanggung jawab secara penuh, dalam arti bisa refund, misalkan kehilangan uang 100 juta gitu ya, kemudian dikembalikan. Nah, karena bank berprinsip bahwa yang masuk adalah akun orang tersebut. Mereka tidak akan mau tahu apakah orang tersebut yang menjalankan akun itu. Yang ditahu adalah perekaman data akunnya, user ID-nya, password-nya adalah misalkan milik saya. Meskipun bukan saya sendiri yang melakukan hal tersebut. Nah, kenapa kasus-kasus seperti itu yang ada di bank ini, bank sulit untuk refund, untuk kita. Kayak, gimana cara uang saya kembali gitu. Itu sulit ya. Itulah jahatnya cybercrime ya, yang kita perlu waspadai bersama. Nah, ini adalah contoh phishing ya. Jadi situsnya ini hampir-hampir mirip gitu ya dengan misalkan Lazada yang asli. Nah, gitu. Menawarkan berbagai macam bonus, produk dan lain sebagainya yang tapi kita harus cukup rasional nih kalau misalkan ada informasi-informasi seperti ini. Kok bisa ya cuma beli barang misalkan 10.000 tapi dapatnya handphone yang harganya 3 juta misalkan ya. Jadi kerasionalan kita untuk menangkap informasi itu juga perlu dipertajam ya, supaya kita nggak tiba-tiba langsung percaya ini bener nih, ada banyak hadiah, ada banyak promo kalau kita beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu bentuk phishing. Nah, kita merujuk yang lebih spesifik. Nah, bagaimana sih cara ciri-ciri untuk email phishing yang mungkin sering mampir di emailnya teman-teman? Nah, yang pertama adalah alamat emailnya yang digunakan ini samar-samar. Jadi hampir-hampir mirip dengan yang asli. Bukan yang justru berbeda. Kalau berbeda seperti terdeteksi ya kalau ini memang palsu. Tapi yang samar-samar ini jadinya, wah ini asli nggak ya? Asli nggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah subjek emailnya itu bernada ajakan, kemudian berlebihan ya, jadi hadiah untuk Anda dan lain sebagainya. Maupun justru nadanya adalah nada ancaman yang mendesak pengguna untuk segera, ayo daftarkan segera diri Anda dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berisi informasi yang tidak logis ya, misalkan tiba-tiba menawarkan uang, tiba-tiba Anda mendapatkan hadiah sebesar ini ya, sering banget itu ya di pesan singkat kita, entah itu paling sering melalui SMS ya, daripada melalui yang akun WhatsApp misalkan seperti itu. Yang keempat, berisi informasi yang seolah-olah dari lembaga pemerintah atau akun ofisialnya, seolah-olah. Jadi misalkan berhasil lolos rekrutmen kerja dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri dari email phishing ya. Nah, kita merujuk ke jenis yang kedua, ada malware. Nah, malware itu apa? Malware itu program yang berisi kode berbahaya, itu secara singkatnya. Jadi malware ini jenisnya ada banyak ya, bukan hanya virus, bukan hanya trojan dan lain sebagainya. Jadi spesifiknya nanti coba kita bahas satu-satu. Nah, untuk malware sendiri, ini untuk nembusnya itu berbagai macam media ya, bukan hanya melalui PC, tapi juga bisa melalui email maupun hal-hal yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mungkin otomatis ada satu email yang terpasang juga di gadget kita karena kita login Play Store dan lain sebagainya. Kemudian nah ini juga sering, misalkan kita membutuhkan informasi apa gitu ya di browser, akhirnya kita ketik, kemudian merujuk ke beberapa situs tertentu. Nah, situs-situs ini kita belum tahu apakah ini kalau diklik kita masuk gitu ya, apakah ini aman ataukah itu tidak aman. Kemudian di dalamnya ada link-link download tertentu. Nah, link download tertentu itu apakah itu juga aman? Nah, karena bisa jadi itu mengandung malware ya dari material download yang kita download gitu. Kemudian ada juga
mungkin tidak melalui email atau dengan informasi spesifik tertentu atau dengan material download, tetapi itu coba masuk ke sebuah sistem yang tidak terlalu kuat ya, bisa ditembus artinya, supaya sistem tersebut ya tentu mengalami masalah-masalah yang ketika bermasalah informasi-informasi tersebut bisa dicuri atau dirusak. Nah, jenis malware yang pertama itu ada virus. Ya, teman-teman juga tahu ini virus ini maksudnya gimana. Nah, ancaman untuk dari virus ini bisa dari luar masuk ke personal komputer kita atau di laptopnya teman-teman. Tapi bukan juga terbatas hanya ke PC atau laptop. Bisa juga ya melalui gadget kita, karena aktivitas internet itu kan bukan hanya di laptop atau di PC ya. Oke, kasus yang dulu sempat mencuat ya dan booming itu WannaCry ya, WannaCry yang ada di Indonesia. Nah, kalau WannaCry ini modelnya adalah mengunci file. Jadi ketika kena ya, filenya itu tidak bisa dibuka, atau bahasa pada umumnya biasanya terenkripsi, terkunci, sehingga nanti si penyusupnya akan menghubungi kita kemudian minta tembusan berapa supaya file tersebut bisa dibuka oleh kita. Otomatis kan file tersebut merupakan data-data penting. Nah, kalau yang Blackshot tahun 2010 itu untuk memang dicuri data pribadinya. Memang dicuri berarti kan hilang ya data pribadinya, bukan untuk mengunci file. Jadi ada beberapa virus ini beda-beda tujuannya. Ya. Kemudian ada MyDoom ya untuk memperlambat akses. Jadi ketika kita akses sebuah link yang memang link official misalkan ya, tapi kok nggak bisa masuk-masuk ya, apakah betul itu under maintenance, sedang dalam pemeliharaan, atau memang lagi kena virus nih. Cuma kan biasanya kalau di official itu tidak akan menyebut bahwa ini sedang terkena kejahatan komputer dan lain sebagainya. Pasti mereka akan membahasakan dalam bahasa yang lebih umum, yaitu under maintenance. Biasanya ini dalam pemeliharaan, silahkan ditunggu dan lain sebagainya. Kemudian ada virus yang namanya I love you nih, tahun 2000, yaitu mengubah isi file. Jadi pasti yang diserang itu merupakan data penting. Dan nanti ada beberapa informasi data penting itu yang seperti apa sih, sehingga mereka ini kok bisa mau mengubah, merusak maupun mengunci, menghilangkan dan lain sebagainya. Ada stormworm, kalau ini via email. Nah, ini tahun 2017 kita sempat dengar, mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada serangan virus ya yang masuk ke Rumah Sakit Darmais dan Harapan Kita pada tahun 2017. Jadi banyak komputer yang terinfeksi meskipun tidak semuanya. Nah, yang diambil atau yang berhasil dibuka, ditembus adalah sistem entry data atau data pasien. Nah, sedangkan data pasien itu kan adalah data sensitif dan rahasia ya, di mana di sana juga pasti ada nama lengkap, ada tanggal lahir, ada alamat, ada nomor NIK. Nah, kalau sudah tahu alamat, informasi-informasi basic itu, nah biasanya bisa melihat data-data yang lain. Karena kuncinya biasanya menggunakan tanggal lahir dan nomor induk kependudukan. Nah, ternyata setelah tahuan ya, si hackernya minta tembusan. Nah, tembusannya dalam bentuk Bitcoin. Kemudian malware yang selanjutnya adalah worm. Nah, ini aktivitas untuk menginfeksi komputer-komputer ya melalui internet dengan kode tertentu. Jadi menginfeksinya ini langsung, jadi live gitu ya. Tidak seperti ketika kita download kemudian kita baru kena di PC kita. Tapi ketika kita berselancar di internet, mungkin kita lagi nyari informasi sesuatu di browser, nah kita bisa langsung kena dari situ karena itu langsung
tidak melalui media ya. Nah, ini contohnya ketika kita berselancar di internet ternyata ada banyak ya komputer yang terkena bom. Nah, bomnya ini mengakibatkan apa? Nah, bomnya ini tujuannya ternyata untuk sabotase. Jadi kenapa sih ada perilaku gitu ya, ada kegiatan atau ada tindakan yang untuk mensabotase atau untuk memata-matai komputer. Nah, otomatis yang menjadi target PC atau laptop atau handphone yang menjadi target itu merupakan orang-orang yang berpengaruh atau yang memiliki data-data penting sehingga aktivitasnya akan direkam untuk tahu nih kira-kira dia apa yang bisa dia lakukan di hari tersebut supaya kita dapat informasinya sehingga kita bisa menemukan informasi penting dan bisa diakses di PC atau laptopnya dari seorang hacker tersebut. Karena itu akan mendatangkan keuntungan buat mereka ya dengan kondisi yang memang kita di sabotase atau dimata-matai. Kalau memang itu data sensitif dan sangat-sangat pribadi, apalagi rahasia, otomatis pemiliknya itu juga akan sangat merasa khawatir dan tidak nyaman. Sehingga ini diperlukan proteksi ya, atau diperlukan perlindungan yang tepat untuk mencegah hal-hal ini. Nah, tandanya apa sih kalau PC kita ya kemungkinan ya terserang sebuah bom ya. Yang pertama adalah adanya perilaku yang tidak wajar di PC maupun laptopnya teman-teman. Jadi kok kursornya kok ngeklik sendiri ya, ini ya, aktivitas ini ya. Nah, misalnya seperti itu. Dan yang kedua adalah program yang terbuka otomatis padahal kita lagi nggak buka. Kemudian yang ketiga adalah programnya itu jadi lambat ya. Ini lambat artinya bukan karena memori atau yang lainnya ini yang mempengaruhi ya dari perangkat kerasnya kita itu bukan. Kemudian bisa dimungkinkan itu adanya sistem crash dan nge-freeze ya. Jadi semacam loading terus, nah misalnya seperti itu. Ada file yang hilang atau rusak, kemudian ada firewall warning. Firewall itu apa? Nah, firewall itu semacam bahasa mudahnya adalah PC atau laptop kita ini punya benteng ya, punya pagar yang nanti ngasih tahu kita sebagai pemiliknya, itu ada virus jahat mau masuk, itu ada bom yang mau masuk. Nah, kita diberi informasi, itu namanya firewall. Nah, kemudian jenis yang lain adalah distribute denial of service. Nah, yang DDoS ini adalah melakukan aktivitas secara terus-menerus, jadi ditembak terus-terusan ya, sehingga traffic datanya menjadi tinggi, sehingga situs itu menjadi lambat dan bahkan tidak bisa diakses, sampai servernya lumpuh dan lain sebagainya. Jadi ini agak sulit dibedakan antara memang server lumpuh karena sudah terlalu banyak data yang ditampung maupun karena aktivitas DDoS ini. Biasanya kalau lagi pendaftaran, nah H-1 atau H-1 jam atau H-1 hari itu mau tutup. Nah, biasanya untuk mengakses situs tersebut menjadi lambat ya, atau bahkan tidak bisa diakses. Nah, contoh kasusnya, sebenarnya untuk contoh kasusnya ini kalau secara umum ya, saya juga cari informasinya contoh kasus yang berhubungan dengan e-commerce atau bisnis online ini, kemungkinan besar beritanya memang mungkin sengaja di take down ya dari pemilik perusahaan tersebut ya, karena kalau misalkan sampai ketahuan wah ternyata situsnya nggak bisa kena bobol, wah situsnya ternyata nggak aman, wah nanti data kita gimana ya. Nah, otomatis kan
perusahaannya atau instansinya akan kehilangan banyak user atau member ya, karena ngerasa wah nggak aman nih kalau beli di situs jual beli A gitu misalkan. Jadi saya cari informasinya di Google, ternyata agak sulit. Jadi ini hanya analogi ya, analogi kalau DDoS ini contohnya seperti ini yang saya dapatkan. Jadi peretasan sebuah situs ya. Nah, masuk ke dalam, kemudian menampilkan informasi-informasi yang bukan biasanya. Biasanya begini. Situs Anda sedang kami ambil atau kami take out misalkan seperti itu. Nah, situs Anda tidak aman, ini by hacker apa, misalkan seperti itu. Itu namanya defense. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis cybercrime, bukan yang berhubungan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak, jangan lupa manusia itu juga salah satu bentuk cybercrime yang harus kita waspadai ya. Jadi orang dalam yang dimaksud adalah seseorang maupun sekelompok orang yang sama-sama di dalam satu kantor, satu kampus, satu instansi, satu organisasi dengan kita, yang tahu informasi tentang kita, yang tanggal lahir, yang alamat, yang NIK. Nah, kelihatannya ini aktivitasnya biasa-biasa saja ya, tetapi ternyata di suatu hari dimungkinkan orang tersebut melakukan sebuah tindakan yang illegal access ya, untuk merusak, mencuri, bahkan menghilangkan data kita. Nah, contohnya adalah orang yang sengaja menghilangkan bukti pelanggaran yang di dalam organisasinya atau di dalam instansinya. Kemudian contoh yang lain adalah misalkan orang yang tahu banget tentang kita, sampai kita tuh titipin, aduh saya lupa nih passwordnya saya titip ya pinnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimungkinkan orang dalam tersebut yang juga menjadi ancaman kita. Entah orang tersebut yang melakukan atau orang lain yang berhasil masuk ke dalam informasi yang kita berikan kepada teman kita atau orang yang dekat dengan kita. Bukan berarti itu teman itu jahat ya, maksudnya orang-orang yang dekat dengan kita yang biasanya kita percaya, sedangkan ternyata orang tersebut menyalahgunakan, atau orang lain yang mengakses ke orang tersebut dan akhirnya disalahgunakan. Nah, ini yang terakhir ya, ada hacking. Nah, hacking itu apa sih yang dimaksud ngehack itu gimana sih? Nah, jadi aktivitas untuk menyusup ke sistem ya, untuk otomatis dari melihat, merusak, mencuri sampai dengan menghilangkan data-data penting yang ada di sana. Apa data-data penting itu? Ya banyak ya. Username, password, akun kita, dari yang akun biasa sampai akun-akun penting, kemudian informasi yang berhubungan dengan aktivitas keseharian kita itu juga diakses ya. Nah, sebetulnya hacking ini yang melakukan itu yang disebut dengan hacker. Nah, hacker ini kalau kita breakdown lagi ini masih terbagi menjadi dua. Ada yang hacker dan ada yang cracker. Nah, biasanya kalau yang hacker ini masih dalam istilah hanya nembus saja. Tapi kalau sampai nembus dan mencari keuntungan dan melakukan kejahatan, itu kita sebut dengan cracker. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pengguna Tokopedia rugi karena datanya bocor. Ya. Data bocor itu ya ada email, nama, dan lain sebagainya. Nah, ini yang digunakan adalah kode-kode
menggunakan SQL injection ya. Jadi sebuah sistem yang dibangun termasuk cloud-nya atau penyimpanan komputasi awannya ini ada yang kurang aman sehingga ketika ditembus bisa masuk. Nah, ini yang terjadi di Tokopedia. Nah, untuk informasi yang lain contohnya dari tiket.com. Nah, ini berhasil dibobol ya oleh seseorang yang ini justru di Indonesia. Ini tahun 2016 oleh tidak sendirian ya, ternyata rombongan ya, setim gitu. Nah, situs yang dibobol ini membuat rugi perusahaan tersebut ya, sebanyak yang teman-teman tahu sendiri adalah mendapatkan dananya adalah sampai miliaran rupiah. Nah, otomatis nama besar perusahaan ini juga dipertaruhkan. Kok bisa sebuah sistemnya ini bisa ditembus atau dibobol? Nah, sekarang kita menginjak ke cara aman bagaimana kita menangkis ya kejahatan di dunia maya ya, khususnya di sektor-sektor e-commerce maupun kita menjadi seorang pebisnis online. Pertama, ini sebagai user maupun sebagai pengelola ya, kita jangan tergiur dengan barang yang murah. Ya. Ini terlihat bukan barang yang murahan, tapi kita lihat dulu, telusuri dulu ya. Kemudian simpan dengan baik segala jenis bukti transaksi. Tidak berpatokan pada testimoni, ya. Kelihatannya barangnya nggak meyakinkan, tapi pas lihat testimoninya bagus semua, bintang 5 semua. Nah, itu jangan jadi patokan. Kemudian minta foto barang yang asli. Nah, ini dimungkinkan apa yang di display itu ya, dipajang itu merupakan justru gambar-gambar umum yang mungkin juga bisa kita lihat di Google. Nah, kalau misalkan bisa itu COD. Kenapa COD? Nah, jadi kalau COD itu kan kita tahu ya barangnya seperti apa wujudnya. Tetapi kalau misalkan pakai COD pun kita ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kalaupun tidak menggunakan sistem COD ya, kita menggunakan jasa pihak ketiga, jasa pengirimannya. Nah, nanti kan jasa pengirimannya juga ikut bertanggung jawab. Ataupun situs jual belinya juga ikut bertanggung jawab. Jadi tidak langsung antara penjual dan pembeli. Kemudian kalau misalkan menggunakan jasa pihak ketiga, kita jangan lupa minta nomor resep pengiriman untuk menghindari kita kena penipuan online. Benar nggak nih? Kalau misalkan sebagai pengelola atau memang pegiat bisnis online, kita jangan sampai ketipu bukti transaksi m-banking. Nah, itu yang paling sering ya. Jadi alur cash flow-nya itu teman-teman juga harus lihat betul-betul di m-bankingnya benar nggak nih yang diberikan oleh si A, katanya sudah transfer, betul nggak nih dicek. Gitu. Baru barang itu diproses ya. Jadi jangan percaya 100% dengan bukti transfer yang sudah dikirim oleh seseorang dan siapapun itu. Kita harus kita lihat juga, kita cek juga, apalagi kalau itu memang orang-orang yang tidak kita kenal atau memang itu dalam ranah jual beli kita ya. Kemudian kita coba lihat dari rekomendasi teman apakah situs ini worth it ataukah barang ini worth it untuk kita beli, untuk kita transaksikan dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu waspada metode pembayaran yang nggak lazim. Ini biasanya lewat m-banking, Alfamart atau Indomaret gitu misalkan ya. Tapi kok suruh top up ya? Nah, kan jarang kita temui ya, bayar tapi disuruh top up. Nah, misalkan seperti itu, top up dompet digital misalkan seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir ya. Jadi bagaimana cara aman menangkis kejahatan dunia cyber di financial teknologi ya, kalau yang tadi di e-commerce-nya. Jadi di dunia cyber ini banyak aktivitas yang kita lakukan. Nah, kita beberapa perlu waspada dengan hal-hal berikut ini. Jangan beritahukan kode akses, kode OTP ya,
yang biasa dikirim ke SMS maupun ke email ke orang lain. Itu juga berlaku untuk PIN, password, dan lain sebagainya. Nah, tidak mencatat sembarangan ya PIN, password, kode OTP di tempat-tempat umum. Kemudian selalu periksa setiap transaksi yang kita lakukan dengan teliti sebelum kita bertransaksi. Jadi sebelum kita check out ya, atau mungkin sebagai penjual sebelum kita betul-betul mengirimkan barangnya, kita lihat dulu benar nggak nih transaksinya, betul nggak nih transfernya, buktinya betul-betul sudah masuk uangnya dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pembeli juga harus lihat, oh ini barangnya asli atau tidak dan lain sebagainya, betul-betul dikirimkan ke kita atau tidak. Nah, mungkin teman-teman pernah tahu katanya diberi promo atau hadiah yang itu berupa handphone atau sejenisnya. Ternyata yang dikirim adalah batu bata. Nah, ini kan sangat disayangkan ya kalau kita tidak teliti dalam melihat atau menyimak informasi. Kemudian setiap melakukan transaksi, pastikan kita menerima pesan notif. Nah, jadi notifnya itu, pokoknya kalau sudah transaksi, atau kita baru sekali buy atau check out gitu ya, kita tunggu dulu nanti ada notifnya benar-benar. Ada verifikasi pembelian atau apa seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita merasa PIN atau password ya diketahui orang lain, segera otomatis lakukan penggantian. Nah, kemudian, ini yang penting ya. Kalau kita mau bertransaksi online ataupun kita mengakses, ini yang paling sering, mengakses M-Banking, jangan gunakan WiFi publik ya. Nah, nanti saya beritahu alasannya. Selalu gunakan paket data mobile kita aja ya, meskipun kita menggunakan WiFi kampus atau WiFi kantor. Nah, sebaiknya tetap menggunakan mobile data kita saja. Kenapa? Gini ya, jadi di dunia keamanan informasi, di dunia cyber, yang teman-teman lihat ya, kalau lagi mengaktifkan ini icon WiFi ya di gadgetnya kita atau di laptop kita, nama WiFi-nya itu kan ada ya. Nah, WiFi-nya ada. Biasanya, termasuk saya, biasanya kita suka mager ya, suka males tanya ya. Meskipun ada nih namanya, user ID-nya dan password-nya di meja atau di kantor atau apa informasinya ya, malas tanya mana nama WiFi yang betul-betul digunakan di ruangan tersebut. Bahayanya ketika kita menggunakan WiFi publik adalah nama WiFi-nya atau kita sebut sebagai nama akses point-nya itu hampir mirip dengan aslinya. Fatalnya, kalau kita tidak teliti melihatnya, itu kita ngeklik atau menyambungkan data kita, otomatis kan transferring data dan lain sebagainya di jaringan tersebut. Otomatis data-data kita nanti juga bisa diambil dengan cepat. Jadi rangkaian data menjadi sebuah informasi, kemudian nemu ya, informasi yang dibutuhkan, misalkan ke M-Banking, kemudian masuk ke email dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita waspadai bersama, dan kita tuh sering lupa. Ya, termasuk saya hampir-hampir, wah ini misalkan mau buka M-Banking, waduh, saya menggunakan WiFi kantor. Nah, sebaiknya jangan. Saya terus langsung pindah ke mobile data. Kemudian kalau mau check out, nah biasanya kita check out gitu ya.
waduh, saya masih pakai WiFi kampus, saya masih pakai WiFi kantor, masih pakai WiFi yang lagi di kantor mana gitu. Nah, sebaiknya itu diganti segera untuk menjadi ke jaringan internet yang ada di kita. Seperti itu ya, kira-kira materi hari ini. Jadi referensi kita, teman-teman juga bisa lihat ya informasinya itu ada di ICT Watch ya, ada di Cyber Kreasi, kemudian ada di Asosiasi Cloud Computing Indonesia juga ada, kemudian tentu saja Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana di sana nanti ada laporan ya. Di sana ada laporan, ternyata Indonesia ini ditembus berbagai macam kejahatan cyber itu dari berbagai macam pola, tindakan, bentuk, dan menyerangnya ke sektor mana saja. Nah, sektor ekonomi, perbankan, pendidikan adalah sektor yang paling banyak ditembus. Oke, mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih sekali Ibu Hairunisa atas pemaparannya. Ya, jadi tadi Ibu Hairunisa sudah memberikan materi gitu ya, yang lebih rinci lagi mengenai ancaman-ancaman dalam dunia atau kejahatan siber gitu ya, di dunia daring atau di dunia di dunia siber. Oke. Silahkan jika ada yang memiliki pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat room atau boleh juga nanti disampaikan secara langsung di akhir sesi setelah pemateri kedua memberikan pemaparannya. Oke, baik, ada pemateri yang kedua yaitu Bapak Didit Suhartono, MKOM. Apakah sudah bergabung bersama kami di sini, Bapak Didit? Sudah, Mbak. Ya. Silahkan, Pak. Ya, bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan berkaitan dengan tema hari ini yang saya bawakan terkait etika dan perlindungan data pribadi di dunia cyber ya. Ini terima kasih atas kehadirannya para peserta ya nih, rekan-rekan. Untuk hari ini kita materi dan diskusi nanti ya berkaitan dengan itu. Ya kita mulai ya. Mungkin perlu perkenalan dulu kayaknya ini ya. Pertama ini saya share screen saja. Apakah saya bisa share screen ini? Mungkin ini masih di disable. Saya mungkin share screen-nya mungkin masuk untuk operator. Oke. Ini masih semangat ya mudah-mudahan ini ya. Sebentar Pak, sedang diatur ya. Siap. Tunggu. Saya share sudah ya. Pak Didit, silahkan di-share ya. Siap. Jadi berkaitan dengan pengabdian diri untuk mitra masyarakat, ini tema saya, etika dan perlindungan data pribadi di dunia cyber. Ini ya karena tadi sudah dikemukakan Bu Nisa gitu ya berkaitan dengan pengamanannya gitu ya, security-nya. Nah, di komputer secara umum tadi ya saya lihat berkaitan dengan malware ataupun virus dan lain sebagainya. Nah, saya tinggal melanjutkan ini ya berkaitan juga dengan etikanya. Kenapa kok perlu kayak gitu ya? Ini kelihatan share yang saya bagikan ini. Iya, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat. Nah ini ya, kenapa kok perlu dibahas gitu ya isu ini. Nah ini yang
Ya, kalau kita lihat dari data yang ada dari pengguna internet untuk di Indonesia gitu ya, ini ada 370,1 juta gitu ya, dari populasinya yang 277 ini ya di data Februari 22 kemarin. Nah ini ada yang menarik juga, untuk perangkat mobil ini lebih dari jumlah penduduknya 371 juta ya, berarti lebih satu orang memiliki lebih dari satu handphone ya, dari satu gawai gitu ya. Nah, kemudian untuk penggunaan sosial media ini 191 juta. Nah, ini akan jadi hal menarik bagaimana berkaitan dengan etika dan pelindungan data pribadi. Next. Jadi memang etika digital ini sendiri secara umum gitu ya, etika di dunia cyber ini adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan ya, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti kalau perlu membahas tentang etika, memang ada beberapa istilah mungkin yang dijumpai ya ketika di dunia cyber ini. Etika digital, kemudian juga ada etiket gitu ya, dan juga ada netiquette ya, gitu. Nah, di dalam beraktivitas di internet tentu saja kalau etika secara umum sendiri kan sistem nilai dan norma moral ya, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Ya, ini menurut salah satu pendapat dari ahli. Nah, bagaimana jika di dunia cyber kayak gitu ya? Kalau di digital ya apa? Tentu saja etika dan etiket ini ataupun etiket ini juga perlu dipahami gitu ya, ditaati dan dilaksanakan. Nah, kalau rekan-rekan ingin tahu standar yang awal kayak gitu ya, ya bisa dicari dengan netiquette ya. Netiquette itu masih ada, itu dirumuskan sekitar tahun berapa ya, 90-an awal-awal internet itu ya. Kalau nyari mungkin nanti dengan RFC 1855. Nah itu masih relevan namun sampai sekarang ya gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat netiquette ini adalah tata krama dalam menggunakan internet ini. Jadi yang diingat kalau yang mendasar dari netiquette ini yaitu harus menyadari bahwasanya kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar dengan deretan huruf saja, tetapi juga dengan karakter manusia sesungguhnya ya. Nah itu sampai sekarang juga masih relevan. Nanti di sana ada bagaimana satu dengan satu orang, satu dengan banyak, gitu ya, dan lainnya. Nah, itu nanti mungkin rekan-rekan bisa browsing ya lebih jauh. RFC 1855 gitu ya. Kemudian beberapa hal yang terkait etika di dunia cyber ini, yang pertama ini hargai orang lain kayak gitu ya, selayaknya di dunia nyata gitu ya. Jadi ini kemudian, nah ini kalau rekan-rekan lihat mungkin di WhatsApp ini kadang-kadang kalau di komen ya, kolom komentar itu banyak komen-komen yang kurang menghargai gitu ya, kurang menghargai. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa yang kamu posting ataupun unggah merupakan cerminan diri dan pribadi kayak gitu ya. Jadi memang harus dipikirkan kayak gitu ya. Dan ingat, biasanya ketika sudah kita posting atau kita unggah sesuatu, biasanya
bisa bersifat publik ataupun ya ini akan permanen, susah kayak gitu ya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari apa namanya, kasus-kasus yang terjadi. Kadang-kadang sudah diposting terus habis itu ditarik, tetapi walaupun ditarik atau apa namanya tidak dipublikkan, biasanya ada yang sudah menangkapnya, mengcapture-nya, dan apa namanya diposting ulang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu yang contohnya biasanya ya, bersifat publik dan permanen. Mungkin kalian juga bisa cek aja di misalnya browsing di Google kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian jangan mengunduh konten bajakan di internet ya, untuk menghargai hak kekayaan intelektual orang lain kayak gitu ya. Ini yang memang di Indonesia gitu ya, memang masih juga jadi disoroti ya, sempat disoroti dulu dari luar kayak gitu ya, tahun 2000-an gitu ya, awal gitu ya, saking nomor 2 sempat nomor 1 gitu ya untuk bajakan kayak gitu. Nah, sekarang saya kira sudah lebih mudah ya gitu ya, ingin film banyak 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 video yang on demand gitu ya, dengan cara bayar yang mudah kayak gitu ya. Sedang beli pulsa data saja sudah sama langganan TV on demand gitu ya, ataupun yang lainnya, misalnya lagu gitu ya, tinggal apa ke situs penyedia kayak gitu ya, tinggal membayar juga gitu kan. Nah, yang memang jadi legal gitu. Kemudian next, jangan melakukan plagiasi. Jadi ini mengambil gambar atau tulisan ataupun kutipan seolah-olah idenya milik kita kayak gitu ya. Ya, paling tidak minimal ditulis sumbernya kayak gitu ya, kalau kita mengambil informasi yang di internet gitu ya, yang di internet. Nah, ini kemudian hargai privasi dirimu dan orang lain ya, jangan umbar data pribadi di internet ataupun minta izin jika mengunggah foto ataupun data pribadi orang lain di internet. Nah, ini kadang-kadang yang apa namanya jadi fenomena juga ya, apa di videoin upload kayak gitu ya. Kalau mungkin kalau sekarang apa di TikTok gitu ya, kadang ya ini ya tanpa izin dan lain sebagainya kayak gitu ya, mengunggah foto ataupun bahkan video kayak gitu ya tanpa izin di internet. Kemudian berpikir kritis, kemudian ini kan karena apa namanya informasi itu kan di internet sangat deras gitu ya, sangat deras itu istilahnya. Jadi bisa jadi nanti menimbulkan overload kayak gitu ya, overload informasi gitu ya. Kalau rekan-rekan mungkin juga yang jadinya overthinking kayak gitu kan, jadi lihat status atau mungkin lihat apa namanya video ataupun peristiwa lain, bisa jadi bingung juga ini betul atau enggak kayak gitu ya, benar atau salah. Jadi memang harus berpikir kritis untuk menampis mana informasi yang benar dan salah, karena banyak juga yang informasi hoax misalnya yang beredar gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan lihat di grup-grup mungkin ya, grup-grup apa-apa atau mungkin grup keluarga lah ya, yang biasanya jelas ada gitu ya, grup lingkungan misalnya ya, atau pertemanan gitu ya. Nah, itu kalau kadang-kadang di grup keluarga gitu ya, banyak yang posting misalnya tapi belum verifikasi kebenarannya. Nah, itu harus cek and recheck ya, cek gitu ya, dengan misalnya situs berita yang terpercaya kalau memang itu berita gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ataupun di recheck kalau memang punya link langsung gitu ya di situ. Kemudian itu mungkin beberapa yang etika di internet ya, mungkin yang lainnya ya itu tadi ya, apa, kalau menyebarkan berita hoax ya otomatis ya itu akan melanggar hukum. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan data pribadinya ya, data pribadi di dunia cyber kayak gitu ya, di dunia cyber. Nah,
kenapa kok sekarang juga jadi isu yang menarik ya, kalau Anda mungkin lihat dengan berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia gitu ya. Contohnya misalnya salah satu toko online eh, dibobol dan diambil data pelanggannya gitu kan. Nah, itu. Jadi kenapa kalau apa namanya ini mungkin latar belakangnya kayak gitu ya, landasan hukum lah kalau yang bahasa formalnya. Jadi memang kita berhak perlindungan diri kita gitu ya, buat kehormatan martabat dan lain sebagainya ya. Jadi itu hak asasi ya untuk perlindungan data pribadi termasuknya di sini. Nah, ini perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang peraturan menteri itu. Jadi apa itu data pribadi sebetulnya? Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Dan tentu saja kalau kaitannya dengan data perseorangan ini adalah keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu. Gitu. Ini salah satu pengertiannya ya, salah satu pengertian. Jadi hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya itu ya mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang dia miliki dan menentukan kapan dan bagaimana data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain. Nah inilah ya. Kenapa kok perlu diatur? Karena itu kalau dilihat dari pengertiannya ini, di pengertian yang lain ini jelas bahwasanya ada dapat secara unik apa namanya ini dapat dikelola gitu ya oleh pihak lain gitu ya, artinya data pribadi kita bisa berada di pihak lain. Ini privasi ini mungkin kurang lebih pengertiannya sama gitu ya, mengidentifikasikan individu atau orang tertentu gitu ya. Nah contohnya apa? Contohnya ini ya, nama lengkap, alamat email, nomor ID, data lokalisasi lokalnya, alamat IP, riwayat kesehatan, penghasilan, dan sebagainya. Atau di yang lain ini ada nama lengkap, NIK, ponsel, sampai ke mana rekam medis ya. Nah itu mungkin yang khusus ataupun yang spesifik ya, biometrik, transaksi perbankan, gitu ya. Jadi memang pemiliknya memang diri sendiri ya. Namun, nah ini bisa jadi yang tadi dibilang yang di depan di slide sebelumnya, memungkinkan pengumpulan, pengelolaannya dan pemanfaatan ini dilakukan oleh pihak lain. Nah, itu kan akan jadi bermasalah ketika pihak lain tidak amanah ya, bisa misalnya seperti itu tentang data seseorang atau data individunya. Nah ini mungkin sebagai gambaran sensitif yang spesifik gitu ya dan yang umum. Nah ini ya, ada nama lengkap, ada aktivitas sosial media, misalnya ada alamat rumah. Akibatnya bisa jadi akan terkenal criminal activity kayak gitu ya. Misalnya kok password sosmednya diketahui, nah gitu ya, bisa jadi nanti ada orang yang menyalahgunakan ya, kena bisa jadi apa pencemaran nama baik ya kayak gitu. Atau dari apa namanya alamat rumah bisa jadi apa diketahui ya nanti untuk diincar misalnya ya rumahnya. Nah, kemudian yang lainnya bisa ada catatan hukum, medikal gitu ya, kesehatan ataupun agama. Bisa jadi nanti terkena diskriminasi ataupun prasangka buruk kayak gitu ya. Nah ini mungkin yang secara umum ya, kemudian akibatnya. Nah, ini 3 hal ya yang perlu gitu ya tadi ya. Pertimbangan dengan benar ketika memberikan data pribadi sendiri gitu ya.
anggota keluarga ataupun milik orang lain, baik secara online ataupun offline kepada pihak manapun. Ya. Jadi memang harus ditanyakan maksud tujuan permintaan datanya. Nah, kadang-kadang kita cuma iya saja gitu ya. Jadi, tapi ya itu kritis tiba-tiba by telepon kayak gitu ya, atau ternyata ada apa namanya, ada dari email, menawar. Jadi ketika menggunakan media sosial, batasi data pribadi yang kita posting di internet, gitu ya. Data pribadi tersebut bisa berupa teks, foto, ataupun video. Nah, mungkin saja nanti Anda akan terkejut ya sendiri ketika coba Anda browsing atau googling ya, nama Anda, kayak gitu. Email saya nih, Didi Suhartono, ya mungkin banyak ada yang sama, oh bukan kita nih, tapi kalau Didi Suhartono Purwokerto misalnya ya, nanti akan lebih spesifik ya datanya. Kemudian pelajari dan pahami teknologi yang kita gunakan, baik itu gadget maupun layanan online, medsos gitu ya. Aktifkan fitur perlindungan privasi sesuai dengan kebutuhan. Jangan pengaturan, jangan default saja karena bisa jadi merugikan kita, gitu ya. Nah, makanya beberapa orang mungkin membatasi mungkin status hanya untuk yang dikenali atau hanya untuk yang temannya saja, kayak gitu. Atau orang lain harus kayak misalnya saya apa namanya, mengaktifkan fitur two-way verification ya, autentikasi ya. Jadi selain lewat password, mungkin saya harus connect dengan HP saya misalnya ya, dengan aplikasi saya yang di HP baru kita bisa login kayak gitu ya. Jadi dua cara autentifikasi, dua cara, dua langkah, dua jalan kayak gitu ya, seperti itu. Walaupun kita secara tidak sadar kita juga membuka data pribadi kita ataupun teman kita di internet kayak gitu ya. Nah, tidak hanya itu juga kadang penyedia layanan itu bisa melakukan pelanggaran privasi penggunanya dengan memberikan data penggunanya ke pihak ketiga. Nah, kadang-kadang kita bikin cuma next gitu ya, next finish gitu ya, oke gitu, ataupun install kalau misalnya aplikasi. Padahal di situ sudah ada bahwasanya data Anda akan diberikan pihak ketiga untuk misalnya apa, ke iklan ya, biro iklan kayak gitu ya. Jadi Anda setelah menginstal aplikasi itu akan mungkin mendapatkan iklan-iklan gitu ya, atau akan mengambil lokasi Anda. Jadi iklannya untuk lebih spesifik. Nah, mungkin itu yaitu tadi yang di dalam tanda kutip membuka data pribadi kita sendiri gitu ya, atau teman kita misalnya dengan aplikasi ini akan membaca kontak gitu ya. Nah, itu kan nomor teleponnya teman akan ambil juga ya gitu ya. Nah, ini bisa gambaran tentang berbagai kasusnya pelanggaran yang privasi di internet ya. Di Facebook ini menandai teman posting baik berupa tulisan, tautan, foto. Nah, dapat bisa jadi postingan atau tautan tersebut muncul ya di lini masa temannya kayak gitu ya. Bahkan awal-awal dulu Facebook itu sempat diprotes, kenapa ketika kita upload foto lokasinya itu masih gitu ya. Lokasinya bahkan masih ya, lokasinya masih kapan itu masih komplit. Nah, sekarang sih itu enggak. Nah, kemudian seringkali kita menemukan di grup WhatsApp group ada seseorang yang memasukkan orang lain tanpa meminta izin kayak gitu ya. Nah, dapat beredar tanpa seizinnya. Nah, itu berarti melanggar privasinya. Nah, sekarang sudah ada proteksinya ya kalau di WhatsApp ya. Ketika keluar kalau mau izin kayak gitu ya. Kemudian penyebaran foto pribadi atau keluarga di medsos tanpa seizin pemiliknya, ya, pemiliknya, nah, pemilik fotonya misalnya. Nah, itu juga termasuk pelanggaran privasi di sini. Nah, jadi itu tadi ya, kaitan juga dengan etika itu tadi. Ini pelanggaran privasi. Kemudian peretasan atau media sosial juga kerap terjadi yang biasanya diikuti dengan pencurian data ataupun penipuan. Nah misalnya kalau ada yang apa WhatsApp lah katakanlah ya WhatsApp media sosial juga bukan bisa jadi ya karena udah ada statusnya gitu ya.
Yang kerap terjadi biasanya dengan dikit atau Facebook lah misalnya. WhatsApp, Facebook ketika akunnya diambil alih mungkin ada terus minta duit atau kemudian pencurian data gitu ya ke teman-teman yang ngirim untuk permintaan uang, itu penipuan juga gitu ya. Nah, kemudian penyedia layanan transportasi online mungkin mitra dan pelanggannya ini bisa saling mengetahui nomor teleponnya ya tadinya ya, sekarang sih sudah enggak kayaknya karena langsung di aplikasinya ya. Nah, kemudian yang lainnya, pengguna media sosial terkadang tidak teliti dengan mengizinkan aplikasi pihak ketiga untuk dapat mengambil data ketika pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini yang tadi kaitannya yang tadi saya bilang ya, bahwasanya kadang-kala kita pasang aplikasi, aplikasi ini akan diizinkan mengakses kamera, mengakses mic, mengakses penyimpanan, mengakses kontak gitu ya. Iya-iyain aja kayak gitu ya. Bahkan bisa jadi mendapatkan profil teman-temannya. Nah, itu kadang seperti itu. Jadi bisa jadi terjadi pelanggaran privasi di situ. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian next. Nah, bagaimana nih cek keamanan email dan pembuatan password yang kuat. Nah, ini kita mungkin bisa jadi ngecek maksudnya akun email kita aman enggak, maksudnya ada nggak pernah terjadi kebocoran data yang melibatkan akun kita misalnya, gitu ya. Nah, bisa jadi di link ini ya, periksa data atau FBIN gitu ya. Ini. Mau saya contohkan saja nih ya, kalau ini kayaknya asik kita contohkan saja. Coba saya sudah masuk ke mana. Oh, ini periksa data misalnya nih ya. Apa yang ini saya share screen lagi ya. Mana ini. Oke, nah ini kelihatan ya, kelihatan ini. Nah, ini diperiksa data misalnya. Saya ada akun saya misalnya, mana ya? Ya, contoh kayak gini nih, saya sudah jadi korban 3 peristiwa kebocoran data, gitu ya, di Bukalapak, di Tokopedia, gitu ya, kejadiannya dengan kapan, kemudian di Edmodo dengan kejadian dan kapan, gitu, yang bocor apa saja, jumlah total yang bocor, seperti ini ya. Jadi saya ada. Ya. Gimana jika bocor yang jika menjadi korban? Nah, di sini juga ada sarannya nih kalau di situ sini apa nih? Periksa data ya, periksa data, periksa data nah, di situ. Kalau yang situs luar itu bahkan bisa kita bisa tahu ini ya. Hmm, Kalau yang ini bahkan bisa nomor teleponnya ini ya, nomor telepon gitu ya. Misalnya saya ini ternyata yang satu juga pernah kena kayak gitu ya, pengumpulan data kayak gitu kejadiannya yang top. Nah, kalau yang ini dia pinpoint ini bisa nomor telepon, gitu ya, nomor teleponnya juga dalam international program juga bisa dites, gitu ya. Kalau yang tidak bocor misalnya ya, kalau yang di sini gitu ya diperiksa data, kalau tidak bocor akan seperti ini misalkan email saya, maka akan ada selamat gitu ya, belum pernah melibatkan data pribadi milik kamu, ini yang ketahuan ya. Tapi dalam artian kita akan lebih yang seperti itu. Nah, ini untuk yang contohnya tadi untuk pengamanan, untuk ngecek apakah email kita sudah pernah ada di kejadian tertentu gitu ya. Nah, baik di periksa data ataupun tadi yang di admin PON PAN ya.
Nah ini ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini ada password monster. Nah ini bisa untuk ngetes password Anda kayak gitu ya. Misalnya kita lihat password 123 kayak gimana. Nah ya, bisa di-crack dalam 0,01 detik gitu ya. Tapi misalnya siji, loro, nah ini juga 2 jam kayak gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ditambah S yang besar, 11 hari gitu ya. I-nya mungkin diganti 1 gitu ya. 2 bulan kayak gitu ya. Nah, itu semacam itu ya. Ini bisa untuk ngetes kekuatan passwordnya gitu ya. Kemudian jika dipecahkan, di-crack berapa lama. Jadi memang kalau pengen lebih aman ya yang alay-alay itu ya, tulisan yang alay itu ya, itu bisa jadi lebih aman. Gitu ya. Kayak kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka gitu kan. Mungkin karakter aneh gitu ya, akan menjadi eh, akan menjadikan eh, lebih kuat kayak gitu ya. Ini bisa password monster ataupun tadi saya ke password meter. Nah ini bisa juga password meter, ini kita kuat atau enggak. Seluruh telur misalnya ini ya, masih 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 ini lemah. Tapi kalau siji, loro, dulu misalnya very strong kayak gitu ya. Ditambahin lagi kalau S-nya diganti besar misalnya very strong 100% score kayak gitu ya. Nah, ini akan ini. Kalau di depannya ditambahin F, wah, ini sudah hijau kayak gitu ada skornya. Nah, itu seperti itu. Intinya apa namanya? Bisa melakukan pengetesan. Jadi kalau mau bikin password kayak gimana ya biar kuat. Nah, misalnya ke sini ya very strong 2 million years, 2 juta tahun ya kalau mau memecahkan ini. Kalau dikurangi ininya 65 tahun kayak gitu ya. Kalau dikurangi S-nya pakai kecil 10.000 ya. Ini, kalau jika dipecahkan untuk mengecrack perhitungan perkiraannya. Oke, kayak gitu. Terus apalagi nih? Oke. Oke, ini ya. Terus lanjut. Jadi untuk memperkuatnya ini tadi kaitannya dengan password misalnya ya. Ya gunakan password yang mudah diingat namun tidak mudah ditebak oleh orang lain ya kayak tadi ya contohnya. Siji yang I-nya tadi 1 misalnya gitu ya, dikombinasikan. Artikan tuh faktor authentication di semua akun media sosial gitu ya. Bisa menggunakan SMS atau menggunakan autentifikasi sama misalnya kalau Google Authenticator, Microsoft Outlook bisa pasang aplikasi, tinggal dicocokkan gitu ya. Jadi 2 cara atau menggunakan apa SMS atau ini ya, kalau SMS misalnya Anda ingin login dengan kodenya ini masukkan kayak gitu ya. Ya, memang sih akan lebih tidak nyaman ya, tapi ya memang itu apa namanya prinsipnya biasanya antara kenyamanan dan keamanan berbanding terbalik gitu ya. Kalau tidak aman ya udah gitu ya, tadi kayak CG gitu passwordnya itu aja gitu ya, atau 123. Tapi kalau pengen lebih aman ya harus dikombinasikan. Tadi yang poin ketiga itu ya, cek ataupun password pernah bocor di internet kayak gitu ya. Bahkan beberapa browser juga sudah ada sarannya ya, kayak misalnya Chrome itu kalau Anda lihat di Anda nyimpan password itu ada keterangan tuh pernah bocor atau tidak kalau Google Chrome gitu ya. Di yang lainnya juga sama, kalau nggak salah Firefox ya juga sama. Pastikan password yang digunakan relatif cukup aman. Nah, ini bisa tadi ya, ada password meter atau password monster tadi ya. Amankan gadget gawe kita dengan mengaktifkan biometrik password, misalnya pengenalan wajah ataupun fingerprint gitu ya. Kayak Android ketika pakai fingerprint pun ketika hidup harus masukin password, itu kan 2 gitu ya. Ataupun
Untuk gawe ya, yang jelas kalau untuk gadget ataupun gawe ya harusnya dalam pengawasan kita gitu ya, dalam pengawasan kita paling. Nah itu. Jangan sembarangan mengakses website, mengunduh atau membuka file yang dikirimkan oleh siapapun ke ponsel atau laptop kita, melalui email, WhatsApp, Telegram, atau aplikasi yang lainnya. Nah, ini ya, link-linknya kadang-kadang nggak ada yang phishing ya, jadi diarahkan ke situs yang bukan semestinya, bahkan bisa semacam itu. Tetapi untunglah kalau yang misalnya WhatsApp yang sekarang ya, ataupun Telegram misalnya, kita bisa lihat tuh webnya apa, kayak gitu kan. Ya, tapi bisa jadi kalau phishing ya dibelokkan, nah itu beda lagi ya. Nah, jadi kayak WhatsApp gitu kan, kita harus mengambil, kalau diiyain ya udah terambil alih gitu kan, kalau dipencet linknya. Atau apa pun bank gitu ya, bisa jadi gitu ya. Kemudian selalu gunakan sistem operasi dan aplikasi yang legal ya, bukan bajakan ya. Dan juga lakukan update. Nah, kadang-kadang lupa nggak melakukan update, yang bisa jadi kena ya. Tadi yang dibahas apa? Yang sangat rentan misalnya apa? Ransomware ya, yang menyandra gitu ya. Harus selalu update. Pasang antivirus selalu update berkala dan cek rutin. Nah, pasang antivirus juga harus diupdate. Jangan tidak diupdate gitu ya, karena akan yang baru kan akan update berkala dan cek rutin ya. Bila perlu saya gunakan VPN ataupun personal firewall kayak gitu untuk memperkuat privasi dan data pribadi. Nah, ya kalau VPN, tapi juga ada VPN yang dicek ya di apa namanya di ketentuannya gitu. Kadang-kadang ada VPN juga yang mengumpulkan data kita, atau mungkin bikin server VPN sendiri yang monggo gitu ya. Kalau yang apa namanya kaitannya dengan lokasi handphone ya dihidupkan saja ya. Nah, misalnya Android pakai Find juga yang BIOS-nya di cloud-nya juga dihidupkan gitu ya. Jadi lokasinya ketahuan ya gitu ya. Nah, gimana jika diretas? Nah, ini beberapa akun medsos yang menyediakan langkah-langkah untuk ataupun jika akun medsosnya ini diretas gitu ya, Facebook ini ada Facebook hack misalnya. Nah, di situ akan ada langkah-langkah ataupun prosedur apa yang dilakukan ketika akunnya diretas. Kemudian berikutnya, nah yang ini referensi yang saya pakai, nanti silakan bisa belajar. Kalau ingin belajar lebih jauh di Kominfo ada, saya ngambil dari Keywords ataupun dari apa namanya komputer sehat ya. Kemudian data-data pendukung saya ambil dari situ. Nah, mungkin itu dari saya, nanti saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada apa namanya sesi berikutnya. Silakan Mbak moderator. Ya. Silakan. Tanya jawab dibuka dan juga diinformasikan kepada para partisipan bahwa tautan untuk e-presensi sudah bisa diakses. Silahkan dilihat di kolom chat room, boleh dicek di sana. Sudah ada sudah dibagikan gitu ya tautannya. Silahkan diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi e-sertifikat akan dibagikan setelah acara ini berakhir. Oke, kita lihat di sini ada satu pertanyaan gitu ya dari Mbak Devia Divani. Sepertinya ini untuk Ibu Nisa ya. Iya, Ibu Nisa, ini ada pertanyaan mengenai hacker yang berhasil meretas data seperti M-Banking. Kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya tidak panik gitu katanya. Ya, silakan boleh mungkin dijawab tips dan triknya. Oke, saya coba jawab ya untuk Mbak Devia. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan, kalau misalkan ini kondisinya adalah M-Banking ya, M-Banking kita yakin
untuk user password itu betul, tapi kita tidak bisa masuk. Nah, pertama kita cek dulu di ATM ya, dengan kartu debit kita, apakah kita masih bisa masuk yang menggunakan ATM. Satu itu. Dua, segera hubungi official akun banknya. Kalau pengalaman saya yang paling cepat itu menggunakan Twitter. Tapi sangat perlu diingat bahwa kita jangan sampai men-tweet ya, kemudian mention akun officialnya, tapi kita harus lewat DM ya, lewat DM, begitu. Jadi kita langsung informasikan kita nama siapa, kemudian jenis tabungannya atau jenis yang penyimpanannya yang jenis yang mana, kemudian masalahnya apa, kalau bisa juga diinformasikan bentuk tangkap layarnya seperti apa. Itu cara yang beberapa cara ya, dan cara yang paling cepat adalah kita harus menghubungi hotline center-nya. Nah, hotline center ini ini permasalahannya adalah kalau kita panik ya, kita betul-betul harus tahu mana website officialnya. Karena ya website mirror-nya atau cloningannya itu juga ada gitu kan. Nah, website officialnya kita hubungi hotline-nya, langsung kita telepon bahwa akun kita dengan jenis tabungan ini dan lain sebagainya, kita minta nonaktifkan supaya tidak terjadi transaksi untuk m-banking atau untuk kartu debit tersebut atas nama kita. Itu untuk khusus m-banking. Nah, bagaimana kalau misalkan, ini saya juga menyimak pertanyaannya, bagaimana misalnya kalau yang model-model meminta pulsa ya di WhatsApp maupun di SMS misalkan seperti itu. Sebetulnya kita ini bisa melaporkan informasi atau jenis kejahatan seperti ini melalui penyedia operatornya. Misalkan kita menggunakan operator A, bisa dihubungkan ke sana, atau kita bisa melaporkan itu ke Kementerian Komunikasi dan Informatika pada bagian pengaduan publik. Jadi nanti informasi atau jenis kegiatan seperti ini nanti bisa semacam diblok dari pusat server milik kementerian. Seperti itu yang saya tahu. Jadi memang kalau panik ya kita jadi cenderung tidak bisa berpikir secara jernih ya, atau gimana best win-win solutionnya. Tapi memang kalau khusus m-banking mungkin bisa diedukasi ya kepada keluarga atau teman kita yang memang belum tahu caranya seperti itu. Paling cepat adalah menggunakan hotline. Pastikan itu nomornya benar-benar nomor ofisial. Kita bisa tanya ke bank terdekat ya. Jadi bukan ke banknya lalu ke customer service-nya. Wah, itu nanti lama. Nunggu customer service-nya aja antriannya lama ya. Tapi kita tanyakan hotline nomor untuk telepon ke kantor pusat. Kemudian lewat official akunnya. Dari Instagram maupun Twitter, pengalaman pribadi yang paling cepat adalah menggunakan Twitter, langsung menggunakan direct message aja. Jadi jangan sampai menggunakan tweet dengan mention akun official. Nah, kalau yang mau minta pulsa seperti itu. Kalau bisa nomor tersebut kan pasti ada nomor ya yang masuk gitu ya. Nomornya langsung diblok dari phone book-nya kita, kan bisa ya diblok ya nomor tersebut. Kemudian settingan HP-nya, settingan handphone kita nanti bisa disetting nomor-nomor yang terindikasi tidak dikenal tapi dan lain sebagainya, itu bisa diblok otomatis dari gadget kita. Kalaupun tidak menggunakan pengaturan tersebut, kita bisa menggunakan atau kita bisa mewaspadai diri dengan cara kita tidak mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal atau tidak membalas dari nomor yang tidak dikenal. Karena biasanya untuk sekali menerima telepon bisa jadi kejahatan itu juga muncul melalui media telepon ya, sambungan telepon. Nah, seperti itu mungkin kira-kira yang bisa saya jawab. Baik Ibu, terima kasih.
Ya, terima kasih sekali Ibu Nisa atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Didit ini ya, mengenai apa namanya, pemeriksaan data gitu ya, perlindungan terhadap data. Misalkan nih ada misalkan kita mengunggah sesuatu gitu ya terhadap ini berkaitan juga dengan etika gitu ya. Apakah kita bisa misalnya juga adakah laman atau misalnya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk tracking gitu, misalnya ada postingan yang di screenshot kemudian dipindahkan ke yang lainnya atau mungkin recording apapun gitu ya yang misalnya dibagikan seperti itu terus kemudian kita mau melihat alurnya seperti itu, apa kira-kira adakah cara untuk mengetahuinya seperti itu Pak Didit? Ya, ini apa namanya? Yang pertanyaannya ini pertama untuk linknya dulu atau gimana nih? Yang Ya, linknya dulu. kalau link, oke. Kalau link, ini saya ngambil contoh ya gitu ya. Misalnya apa? Misalnya, saya cek. Misalnya. Oke, ya misalnya saya ngambil contoh aja lah ini dari internet kayak gitu ya. Ini untuk saya dulukan. Nah ini URL yang tadi kaitannya mungkin apakah ini link phishing ataupun enggak kayak gitu ya. Kemudian apakah ini phishing atau enggak kayak gitu misalnya. Nah ini saya cek dulu. Nah misalnya ini saya pakai salah satu pengecekan ya. Jadi pengecekan untuk link ini apakah aman atau enggak gitu ya. Ini contohnya ini saya share screen saja ya. Mungkin saya masih bisa share screen enggak? Masih bisa. Nah ini contohnya untuk mengecek ini saya di email Veritas. Nanti kalau misalnya teman-teman ini bisa dengan kata kunci checking link safety gitu ya. Nah ini contohnya ini nanti akan di sini misalnya kan banyak tuh yang singkatan Google misalnya atau SID gitu. Ini saya ngambil aja dari internet ini ya salah satunya. Kita bisa ngecek. Nah nanti ketika di search ini akan ada oh ini ternyata adalah aman. Kayak gitu. Ini adalah alamat URL-nya yang asli kayak gitu ya ada di sini. Itu ya alamat URL-nya yang asli ini. Nah, ini apa namanya kadang-kadang ada SID, Bitly kayak gitu ya. Nah, itu bisa ngecek nanti akan ada bisa laporan juga seperti ini. Kemudian yang tadi untuk yang kedua apa ya Mbak ya? Mengetes ini ya, mengecek 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 apa? Sejarahnya gitu atau gimana ya, Mbak anu Mbak moderator? Oke, baik seperti itu ya jawabannya. Kita bisa gunakan ya teman-teman, ternyata ada URL-nya gitu ya untuk apa namanya mengecek gitu ya trackingnya. Oke, baik. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi e-presensi yang sudah dibagikan tautannya di kolom chat room. Jika belum apa namanya, jika belum mengisi silahkan diisi karena acara kita sebentar lagi akan berakhir. Dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah memberikan ilmunya, membagikan materinya, seperti itu ya kepada Ibu Hairunisa Nur Isnaini MKOM dan juga Bapak Didit Suhartono MKOM.
Kemudian terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah mengikuti acara ini hingga berakhir, kepada para penanya dengan pertanyaan yang menarik seperti yang sudah diinformasikan akan mendapatkan reward, dan nanti rewardnya akan dihubungi oleh pihak panitia seperti itu ya. Jadi silakan ditunggu untuk para penanya jika nanti dihubungi oleh panitia seperti itu ya, dan pastikan panitia itu adalah panitia yang benar gitu ya, karena kita hari ini sudah belajar mengenai penipuan online gitu ya, jangan sampai kita tertipu gitu ya. Oke, baik, mungkin seperti itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para pembicara pemateri dan juga para partisipan yang sudah mengikuti webinar dari hari kemarin hingga hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.